Kenapa hati kita sering gelisah? Padahal dunia sudah di tangan? Mungkin karena kita jauh dari Allah. Padahal, semakin dekat kita kepadanya, semakin tenang hati ini. Mari simak nasihat dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Ustadz, teman-teman saya tuh pengen membangun hubungan dengan Allah, tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Mereka bahkan bingung mulainya dari mana. Mungkin Ustadz ada tips? Tapi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Yang pertama, punya niat kayak gitu tuh udah bagus banget. Dan kalau kamu punya teman demikian, apresiasi. Karena itu first step untuk jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Karena banyak orang tuh nggak mikir ke arah sana. Bahkan banyak yang marah-marah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang, gue pengen bangun koneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu positif banget dan harus segera diapresiasi gitu. Karena kalau nggak, bahaya. Dan sebenarnya fenomena ini tuh bukan baru pertama kali. Nabi SAW pernah mention orang yang berlumuran dosa, dia ngebunuh 99 nyawa. 99 orang dibunuh. Berarti kita masih ada harapan. Amin. Ya. Sebandel-bandel anak sekarang ngapain sih? Gitu lah. Pergaulan bebas, narkoba. Parah juga sih memang. Tapi 99 nyawa tuh parahnya minta ampun. Tapi dia pengen kembali kepada Allah. Dia pengen punya connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi ke rahib, tapi nggak direspon positif sama rahib. Memang pentingnya responnya. Katanya nggak bisa, udah kebanyakan. Karena nggak ada respon positif. Ya kalau gue 99 masuk neraka, bedanya sama 100 apa ya? Kan masuk neraka juga. Ya udah gue eksekusi aja. Sama juga 99 neraka, 100 neraka. Gue eksekusi. Akhirnya eksekusi itu rahib. Rahib itu ahli ibadah gitu. Orang baik tapi nggak punya ilmu pada konteks ini. Nah itu bahaya kalau kita nggak respon positif orang kayak begini. Bahkan bisa jadi membahayakan diri kita juga, sebagaimana hadis ini. Jadi bukan hanya membahayakan dia, tapi membahayakan kita atau bahkan orang lain. Kalau dalam konteks ini kan yang ngejawab yang dieksekusi. Tapi bisa jadi orang lain di luar sana. Mungkin dia punya masalah habis dari situ, terus inget, gue gak punya harapan lagi, udah gue sikat aja nih orang, nanti sikat lagi tuh orang. Jadi korbannya banyak. Jadi ini pentingnya merespon positif dan memberikan harapan, itu penting banget. Kembali ke kisah tadi, walaupun demikian, tapi Allah masih kasih hidayah buat orang ini. Di hati kecilnya tuh masih hidup keinginan untuk kembali ke Allah, punya koneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia coba pihak lain, dia datang ke alim. Alim tuh orang yang punya ilmu agama. Lalu tanya, aku ini udah bunuh 100 nyawa, gimana? Pengen ke Allah nggak tahu caranya. Apa jawaban dari alim tersebut? Kata Nabi SAW, man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalangi Anda dari taubat? Siapa yang bisa menghalangi Anda dari spirit untuk kembali ke Allah? Punya connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ada. Artinya pintu kebuka gitu. 100 nyawa, pintu kebuka. Gitu. Jadi inilah yang harus kita katakan kepada seluruh teman-teman yang ingin baik. Khususnya di Ramadan kan. Ini Ramadan kan bulan yang penuh keberkahan. Banyak orang yang nggak pernah sholat akhirnya ke masjid gitu loh. Jadi banyak penampakan-penampakan di Ramadan yang nggak pernah kelihatan di masjid muncul di malam pertama taraweh gitu loh. Yang nggak pernah menampakkan dirinya di sholat Jumat hadir ketika Ramadan. Jadi akan banyak penampakan di Ramadan. Nah itu tuh benar-benar direspon positif gitu loh. Dan sampaikan apa yang Allah firmankan, misalnya dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada diriku, bilang aku deket gitu. Kayaknya gue pengen berubah, bisa bro. Tapi kayaknya gue terlalu jauh atau susah banget menggapai. Enggak, deket gitu. Dekat gitu. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa. Jadi itu pelajaran juga. Lo doa sama Allah, minta petunjuk, minta hidayah, minta kedekatan, minta hubungan yang intimate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti lo kasih. Tapi gue kotor nih gitu. Gue penuh dengan dosa. Allah Subhanahu Wa Taala justru memotivasi orang kayak begitu. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Bilang ke orang-orang yang melampaui batas, yang bandel, yang kotor, berlumuran dosa, yang jangkis lah atau dia minum-minum lah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ayo semangat dong, karena masih punya harapan. Pintuku masih terbuka. Kira-kira demikian. Karena Allah mengatakan la taqnatu min, jangan pernah putus asa. Sekotor apapun kalian, jangan pernah kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa kalau kalian taubat. Allah ampuni. Lalu Allah tutup, Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini ditujukan ke semua pihak yang kotor dengan dosa. Dan closingnya adalah
Rabbmu itu maha pengampun lagi maha penyayang gitu. Jadi Allah nggak menutup ayat ini dengan Allah syadidul iqab, Allah maha pedih siksanya. Sering nggak sih ketika kita buat kesalahan terus kita dapat kabar gitu dari saudara kita, lo buat apa sih? Bokap ngomel tuh gitu. Sering. Kan gitu ya, sering. Sering banget. Lo buat apa sih gitu loh. Nyokap marah-marah tuh ke gua, misalnya kakak kita bilang demikian. Ini enggak. Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Allah ampuni semua dosa-dosa Anda selama Anda tobat. Anda balik deh. Coba melangkahlah. Nah kalau Allah buka rahmatnya kepada dan nggak pernah tutup rahmat tersebut, ya masa kita tutup pintu kita? Nah kadang-kadang itu kita galak sama mereka dan kita jadi judgmental Iya, Ustaz. kepada mereka. Padahal kita bisanya lebih kotor dari mereka. Merasa diri lebih baik itu kan kotor, kotoran hati, sombong. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun partikel terkecil. Dan apa arti sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan ngeremehin orang. Hadis Muslim. Menganggap orang tuh kotor, lebih rendah daripada kita. Jadi seringkali membuat sebagian teman-teman nggak kembali lagi itu judgmental dari kita-kita atau sebagian kita. Nah itu yang harus dibuka. Gitu, Ustaz, jadi ada sense of hopelessness itu saat kita merasa so many sins gitu ya, terlalu banyak berdosa gitu. Apalagi mungkin teman-teman yang belum dengar tentang dalil ini Ustaz. Karena saya pribadi dalil yang 99 plus 1 nyawa ini, it really helped me. Kayak alhamdulillah I'm not as bad as him, tapi Allah masih ampuni dan he went to heaven gitu kan. Tapi beberapa teman-teman kan mungkin nggak dengar dalil ini Ustaz. Dan there's always that sense of hopelessness, kayak pakai logika sendiri mungkin ya, gitu kayak hitung-hitungan sendiri kayak wah ini dosa gue udah banyak, waduh nggak bisa nih gue. Itulah pentingnya kita angkat hadis ini. Jadi ini pembunuh nih, ini orang kotor lah dengan dosa dan berlumuran darah orang 99. Tapi dia masih punya kerangka berpikir yang tepat gitu loh. Gue nggak tahu, gue nggak boleh nyimpulin sendiri. Gue nggak tahu, gue nggak boleh buat diagnosa sendiri. Kan gitu, kita sakit nih, kan kita nggak boleh buat diagnosa tentang diri kita. Walaupun yang sakit kepala kita, yang sakit gigi kita, yang sakit bagian perut kita, yang sakit kaki kita. Tapi lu nggak punya kapasitas untuk mendiagnosa itu. Caranya gimana? Ya, lu ke dokter. Nah, pembunuh ini terlepas dari besarnya dosa dia ngerti, gue nih nggak ngerti apa-apa. Gue clueless, gue nggak punya ilmu. Maka dia cari orang. Di kesempatan pertama dia salah orang. Dia nanya kepada orang yang hanya parameternya soleh aja. Karena kan nggak semua orang soleh punya ilmu yang luas, yang dalam gitu. Akhirnya dia sana jawabannya salah. Nah, tapi dari situ dia belajar dari kesalahan tersebut. Walaupun dia buat kesalahan yang lebih parah juga, dia bunuh lagi tuh orang. Yang kedua dia tanya kepada al-alim, ahli ilmu. Jadi kalau kita clueless, jangan simpulkan sendiri. Jangan buat hipotesa sendiri. Jangan tegak diagnosa sendiri. Tanya dokternya. Dan kata Ibnul Qayyim dan para ulama kita, kalau bicara hati, jiwa dan itu, dokternya adalah ahli ilmu. Datang ke ahli ilmu sebagaimana kisah pembunuh 100 nyawa tadi, 99 plus 1 ya. Akhirnya dapat solusi. Dan ternyata kesalahan 99 plus 1 itu bukan kartu mati. Wow. Itu pentingnya ilmu. Iya benar. Pentingnya tuh. Jadi langkah paling penting adalah cari ahli ilmu. Jadi Ustadz, can I say that kalau Ustadz tadi bilang first stepnya adalah menyadari, berarti second stepnya adalah cari ahli. Iya, cari ahli. Cari sosok, mau teman kah, mau senior kah, mau siapapun, kalau bisa benar-benar punya kapasitas ya, ahli ilmu atau ustadz atau guru yang punya kapasitas, tanya deh. Dan karena salah orang fatal. Oh iya, dan sekarang tuh challenge-nya Ustaz, banyak so-called expert gitu loh. Dan teman-teman kita ini consume so many different content gitu kan ya, yang we just clips here and there gitu. Dan merasa udah cukup ini untuk nge-form opinion mereka atau decision mereka yang padahal impact-nya besar banget ke kehidupan mereka Ustaz. Kira I've seen this, you know, like, banyak banget yang kayak begini. Jadi mereka cari spiritual journey-nya ke arah yang salah Ustaz seringkali. Itu lagi Dan massive. juga kayak ada illusion of knowledge gitu. Kayaknya gue bisa deh pikir sendiri gitu loh. I'm an independent thinker. Itu tapi poin. ternyata Itulah kelebihan dan pelajaran mahal dari si pembunuh 100 nyawa ini. Dia memang melakukan kesalahan, tapi dia nggak berbicara tanpa ilmu, nggak nyimpulin tanpa ilmu.
Makanya kata para ulama gini loh, rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas diri. Kita harus ngerti. Itu tadi, ketika kita sakit, kita harus sadar kita masyarakat umum. Gue bukan dokter, jadi gue nggak bisa menyimpulkan. Bahkan walaupun kita tes lab aja, itu hasil tes lab harus dikasih ke dokter. Nggak bisa kita baca sendiri. Padahal angkanya udah jelas nih. Trombosit udah ada, segala macam udah ada. Tapi bukan lo yang bacain, nggak boleh gitu loh. Lo harus kasih ke ahlinya. Itu poin. Nah, ketika kita menyimpulkan tanpa ilmu, disitulah bencana terjadi. Dan sebenarnya sikapnya rahib di hadis tadi itu memberikan pesan. Rahib itu masalahnya apa sih? Kenapa nyawanya melayang? Kenapa dia mati? Karena dia menyimpulkan tanpa ilmu. Jadi memang dari peran beda memang. Tapi dari benang merahnya sama. Bahwa setiap orang menyimpulkan tanpa ilmu akan fatal. Akan fatal. Bisa jadi nyawa hilang. Jadi hilangnya nyawa dia salah satunya karena dia berbicara sesuatu yang bukan ilmunya. Nggak boleh. Makanya kan ada istilah para ulama tuh, man takallama fi ghairi fanni atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara di luar ekspertisnya, di luar bidangnya, dia akan menyampaikan keajaiban demi keajaiban. Itunya atas. Karena dia bukan expert. Dan yang saya perhatiin Ustaz, berapa so-called expert ini, mereka bicara tuh very confident Ustaz. Pede banget. Kayak sedangkan saat saya perhatikan mentor-mentor saya yang ahli banget di bidangnya, they speaks, there's always a sense of may not be true ya, hypothesis nih. Tapi kalau yang nggak ahli gitu, tapi kesannya ahli tuh pede banget Ustaz. Ya seperti kasus tadi, hadis tadi. Ya Roy itu kan pede juga. Nggak ada tobat. Pede banget gitu loh nih. Dia nggak bilang, kayaknya saya belum belajar tentang ini. Atau coba saya tanyakan dulu ya. Atau saya bukan orang yang tepat. Emang fenomena itu dari dulu. Gitu loh. Terus yang kedua, jenjang ilmu tuh demikian. Semakin ilmu itu dalam, semakin takut kepada Allah. Dan semakin takut kepada Allah, semakin hati-hati bicara. Dan semakin hati-hati buat kesimpulan. Makanya Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang punya ilmu. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa al-ilmu khasyah, ilmu itu intinya rasa takut kepada Allah. Bukan cukup hanya rasa, enggak gitu. Ilmu itu banyak, tapi ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat akan menumbuhkan rasa takut, dan salah satu fungsi rasa takut membuat orang hati-hati dalam bicara karena dia takut dihisap, dia takut diminta pertanggungjawaban, dia takut Allah marah kalau dia salah, dia takut Allah murka sama dia gitu loh. Memang itu salah satu ciri khas. Begitu ilmunya fake atau nggak punya ilmu, otomatis rasa takutnya juga pudar, nggak banyak. Itu bukan mengejutkan, karena memang itulah kausalitasnya. Semakin banyak ilmu akan melahirkan rasa takut yang kuat. Itu Jadi teman-teman sekarang ini harus lebih concern ya, how they consume knowledge itu ya Ustadz ya. Karena ya lantang banget Ustadz, like so confident, sedangkan di satu sisi yang mengkonsum ilmu tersebut mereka nggak tahu. So when someone say confidently, it's natural kalau kita akan accept, right? Accept. Gitu loh. Especially for younger generation. Kena tuh ya? Iya, kena pasti. Jadi makanya kata para ulama seperti Ibnu Jama'ah, sebelum kita cari referensi, doa dulu sama Allah. Istikharah dulu. Istikharah tuh bagi teman-teman yang belum tahu, minta arahan sebelum ngambil keputusan. Kayak gue pengen belajar sama ini nih, tanya sama Allah dulu. Lalu lihat apakah yang disampaikan itu punya referensi atau dalil atau enggak. Apakah dari Al-Quran, surat apa, ayat berapa, atau dari hadis Nabi SAW. Terus hadisnya valid atau enggak. Lalu ada keterangan ulamanya atau enggak gitu loh. Jangan sampai Al-Quran dan hadis itu dipahami dengan pemahaman pribadi gitu loh. Ini kan bahaya juga gitu. Jadi ini pemahaman siapa? Apakah ini pemahaman pribadi dia atau kembali kepada Rasulullah SAW, para sahabat, lalu para ulama kita yang dituangkan dalam referensi yang jelas gitu. Itu ada trigger dari hati untuk to do good things walaupun like you already did a lot of bad things gitu kan. Kalau gitu Allah udah emang siapkan itu di hati manusia. Itu taufik dari Allah dan nggak semua orang. Nggak semua. Iya, Abu Jahal nggak dapet itu. Abu Lahab turun surat gitu loh. Tetap aja dia nggak itu. Namun di sisi lain itu menunjukkan memang ada ketulusan dan kebaikan di lubuk hati yang paling dalam dari pembunuh tersebut.